Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Cik Nisa, bersama rekan saya, Muhammad Pasya Fitrah. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis yuridis perlindungan tawanan anak dalam perspektif hukum humaniter internasional dan studi kasus tawanan anak Palestina oleh tentara Israel. Baik, penawanan dan penganiayaan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih perspektif hukum humaniter internasional terhadap tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina. Dan selain itu juga, pembahasan ini bertujuan untuk mengetahui apa sih sanksi yang dapat diterapkan terhadap Israel yang telah melakukan pelanggaran hukum terhadap hukum humaniter internasional. Nah, pembahasan ini juga menunjukkan bahwa pertama, tindakan penawanan yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap anak-anak Palestina merupakan pelanggaran instrumen-instrumen hukum internasional dan hukum humaniter internasional. Dan yang kedua, sanksi yang dapat diterapkan kepada tentara Israel adalah sanksi pidana yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Pidana Internasional karena pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Israel ini merupakan kejahatan perang. Oke baik, seperti yang kita ketahui saat ini banyak terjadi berbagai konflik di berbagai negara. Konflik tersebut terjadi karena adanya keinginan negara untuk mempertahankan kepentingan negaranya. Baik itu kepentingan ekonomi, politik, sosial, maupun budaya yang telah diusahakan untuk diperoleh dengan cara damai. Namun, tidak berhasil. Nah, sehingga harus dilaksanakan dengan cara kekerasan untuk memenangkan kepentingannya tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan konflik bersenjata atau perang. Pada saat perang terjadi, seringkali para pihak yang berperang hanya mementingkan kemenangannya, sehingga mereka akan melakukan segala cara untuk memenangkan perang tersebut. Salah satu pelanggaran yang sering dilakukan oleh para pihak yang berperang adalah melibatkan penduduk sipil dalam konflik bersenjata ini, di mana penduduk sipil juga turut merasakan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perang tersebut. Nah, dalam konflik yang terjadi, penduduk sipil seringkali harus mengungsi dari negara mereka, bahkan mereka sering menjadi sasaran atau objek dari para pihak, sehingga mereka mengalami pembunuhan secara massal, penyanderaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual, pengusiran, pemindahan secara paksa, penjarahan, dan penutupan akses ke air, makanan, serta perawatan kesehatan bagi tawanan perang banyak terjadi di negara-negara Timur Tengah. Nah, salah satu contohnya terjadi di dalam perang antara Israel dan Palestina. Baik, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang fokus memperhatikan masalah anak, itu UNICEF, dalam laporannya di tahun 2015 menyatakan ada sekitar 440 anak yang mendekam dalam penjara-penjara Israel, dan di antaranya jumlah tersebut tercatat 116 anak berusia 12 sampai 15 tahun dan 12 tahun diantaranya adalah anak perempuan. Sekitar 179 dari 440 anak ditangkap oleh tentara Israel di saat tengah malam. Sekitar 378 dari 440 anak ini ditangkap tanpa sepengetahuan orang tuanya. Pasukan tentara Israel akan menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman hukuman isolasi agar anak-anak mengakui tuduhan atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, yang biasanya berupa melakukan pelemparan batu yang dikenakan hukuman penjara selama 10 sampai 20 tahun. Pada saat interogasi, 416 dari 440 anak-anak ini tidak didampingi oleh orang tuanya. Dan pada saat proses interogasi, mereka tidak diberitahukan apa saja hak-hak yang mereka miliki.
Apabila anak-anak ini tidak mau mengakui apa yang diperintahkan oleh tentara Israel, maka mereka akan mendekam dalam sel isolasi selama beberapa bulan. Lebih dari 90% anak yang akhirnya mendekam dalam sel isolasi akhirnya mengakui perbuatan mereka karena tidak kuat menahan siksaan yang diberikan oleh pasukan tentara Israel. Dan untuk memperjelas permasalahan ini yang akan kita bahas, maka kita akan fokus kepada dua permasalahan. Yang pertama, bagaimanakah perspektif hukum humaniter internasional terhadap tindakan tentara Israel yang melakukan penyiksaan terhadap tawanan anak Palestina. Dan yang kedua, apakah sanksi yang dapat diterapkan kepada Israel sebagai pihak yang melanggar ketentuan hukum humaniter internasional. Oke, baik, selanjutnya. Saya akan di sini isi dari paragraf 4, pembukaan protokol tersebut secara tegas menyebutkan bahwa anak-anak tidak boleh dijadikan target dalam konflik bersenjata. Sedangkan tindakan tentara Israel itu yang menjadikan anak-anak itu Palestina sebagai tawanan perang, termasuk tindakan yang melibatkan anak dalam konflik bersenjata. Selain itu melakukan pelanggaran terhadap protokol opsional Konvensi Hak Asasi mengenai keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Tindakan itu penawanan anak yang dilakukan oleh Israel juga melanggar beberapa ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa keempat tahun 1949 mengenai perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang dan protokol tambahan 1 Konvensi Jenewa. Anak-anak Palestina yang dijadikan tawanan oleh tentara Israel juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi karena tentara Israel itu juga menggunakan kekerasan, siksaan, dan ancaman isolasi untuk memaksa anak-anak Palestina mengakui tuduhan atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Pada saat diinterogasi, sebagian besar anak-anak itu tidak didampingi oleh orang tuanya dan juga tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki. Anak-anak tersebut juga dipaksa untuk menandatangani dokumen yang isinya ditulis dalam bahasa yang tidak dapat mereka pahami. Dan penganiayaan dan ancaman yang diberikan tentara Israel itu kepada anak-anak Palestina merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa ketiga tahun 1949 dan Konvensi Jenewa keempat 1949 karena tercantum dalam paragraf pertama pasal 13 Konvensi Jenewa 3 1949. Adapun penganiayaan dan ancaman oleh tentara Israel bertujuan untuk memaksa anak-anak itu memberikan keterangan dan mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Tindakan ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Konvensi Jenewa ketiga 1949 dan Konvensi Jenewa keempat 1949 seperti yang tercantum di dalam paragraf 4 dalam termasuk pasal 17 Konvensi Jenewa ketiga. Dan adapun anak-anak yang mengalami penganiayaan ini tetap tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada mereka oleh tentara Israel dan akan dimasukkan ke dalam sel isolasi selama beberapa bulan. Adapun lebih dari 90% anak-anak yang mendekam di dalam sel isolasi akhirnya mengakui perbuatan tersebut karena tidak kuat untuk menahan siksaan yang mereka peroleh. Setelah itu anak-anak tersebut mengaku mereka akan diperiksa di pengadilan. Pada saat diperiksa, mereka tidak didampingi oleh orang tuanya maupun pengacaranya dan tidak diberitahu hak-hak apa saja yang mereka miliki. Seharusnya sebagai negara penahan, Israel memberikan hak kepada anak-anak tersebut yang membawa orang tuanya sebagai pembela atau membawa pengacara yang mereka pilih sendiri sehingga mereka dapat menerima putusan pengadilan yang benar-benar adil. Dan ada pun prinsip kemanusiaan menyatakan bahwa pihak yang bersengketa harus diperhatikan ajas-ajas kemanusiaan, di mana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, bahkan mengakibatkan kematian. Prinsip kemanusiaan mewajibkan seperti setiap pihak yang berperang memperlakukan manusia secara manusiawi. Dan isi dari poin kelima ini tersebut adalah bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk
termasuk penjarahan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan orang ke-10, sehingga apabila terjadi pelanggaran tersebut, deklarasi tersebut maka harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Saya kembalikan kepada Cik Anissa sebagai moderator. Oke, baik teman-teman. Jadi, analisis yang dapat kita pahami dalam pembahasan kali ini adalah tindakan penawanan yang dilakukan oleh tentara Israel merupakan pelanggaran terhadap ketiga pasal karena melakukan penangkapan untuk memasukkan anak-anak tersebut ke penjara dan memisahkan mereka dari orang tua mereka merupakan tindakan yang tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak. Karena dengan adanya penangkapan tersebut, maka tentara Israel membatasi hak-hak mereka untuk belajar dan bermain sebagaimana anak-anak pada umumnya. Penawanan ini juga akan mempengaruhi keadaan psikis anak-anak tersebut karena setiap hari mereka menyaksikan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada tawanan-tawanan lain. Padahal hal ini juga telah dijelaskan dan diatur dalam Konvensi Jenewa 4 mengenai perlindungan orang-orang sipil dalam waktu perang, menyebutkan dalam pasal 34 bahwa pihak yang berada dalam pertikaian dilarang untuk melakukan penangkapan orang untuk dijadikan sandera. Paragraf pertama pasal 24, kemudian pasal 77 ayat 1, paragraf pertama pasal 24 Konvensi Jenewa 4 ditegaskan kembali dalam paragraf 6 pasal 76 konvensi ini bahwa pasal 76 pihak yang bersengketa harus memberikan perlakuan khusus dan perhatian yang sewajarnya bagi orang yang belum dewasa. Pasal 13, tawanan perang harus dilindungi terutama terhadap tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman dan terhadap penghinaan-penghinaan serta penontonan umum. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa melakukan penawanan terhadap orang-orang sipil merupakan tindakan yang dilarang dan pihak-pihak yang berada dalam pertikaian harus menjamin perlindungan anak-anak yang berusia di bawah umur. Tindakan tentara Israel yang menangkap dan memasukkan mereka ke penjara merupakan tindakan yang membiarkan anak-anak tersebut pada nasibnya sendiri karena mereka tidak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang layak. Hal ini jelas-jelas suatu kejahatan dan pelanggaran hukum humaniter internasional. Jadi, kesimpulannya adalah dalam kasus ini perlakuan tentara Israel sangatlah tidak wajar dan tidak manusiawi dan telah melanggar aturan yang telah diatur dan ditetapkan dalam hukum humaniter internasional. Tindakan penawanan dan penganiayaan anak-anak Palestina yang dilakukan merupakan pelanggaran berat terhadap beberapa instrumen hukum humaniter internasional. Karena berdasarkan poin 5, The Declaration in the Protection of Women and Children in Emergency, tindakan penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Oke, baik teman-teman, cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini. Saya selaku mahasiswa menyadari banyaknya kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian video ini kepada para ahli dan para pakar hukum serta para penonton. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik.